Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Saya Alvin Perez. Saya mau menginfokan berita duka, tapi juga ada berita happy-nya. Ya, ini terkait kehadiran dan selamat tinggal juga di generasi Toyota Innova. Berita dukanya ini memang terkait mungkin isu-isu yang beredar adalah Toyota bakalan suntik mati generasi Toyota Innova diesel. Saya harus akui, memang berita tersebut bisa diakui benar. Karena apa? Gini loh guys, kalian sebagai user mobil atau otomotif di tanah air harus melihat bahwa adanya perkembangan gejolak tumbuhnya sebuah teknologi. Di Eropa udah mulai meninggalkan mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan bermesin diesel karena terkait efek Euro 4 dan semakin euronya semakin bertambah, dan ini ada hubungannya dengan go green. Kalau kita terus menggunakan mesin diesel, polusinya semakin tinggi, CO-nya semakin tinggi, itu nggak bagus buat kesehatan dan untuk ke depan masa depannya. Jadi pertimbangan kenapa semakin ke depan ini ya, secara global ya, kalian bisa melihat deh dari kebijakan pemerintah kita sendiri, kebijakan di dunia sendiri, semakin maraknya, semakin banyaknya, bahkan brand-brand mobil supercar itu menghadirkan generasi unit-unit mobil listrik. Nah, ini loh guys, ini yang terkait juga pemerintah Indonesia juga, dan melalui kebijakan pemerintah Jokowi sendiri menyampaikan bahwa para menteri diharapkan menggunakan mobil-mobil yang bermesin bensinnya diganti dengan mobil listrik. Itu pemerintah udah memberikan kebijakan seperti itu. Ini udah mulai gambaran. Indonesia udah melakukan tindakan ke depannya ini untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi sebuah teknologi besar. Hadirnya teknologi besar yaitu mobil-mobil yang bermesin listrik. Tapi menurut saya pribadi, untuk hadirnya mobil listrik di Indonesia itu belum 100% siap. Ya, karena apa? Untuk mobil listrik sendiri, kita di Indonesia perlu sekali, banyak sekali stasiun-stasiun di mana untuk membantu kita untuk pengecasan. Jadi kita misalkan mau ke Indomaret, mau ke Alfamart kayak misalkan, meskipun itu, ini kan gambaran, misalkan kalian jalan luar kota, itu bayangin mobil listrik tuh rata-rata sekali cas itu bisa menempuh 300 sampai 400 km. Ya. Bayangin kalian mau misalkan contoh nih, kita ada di Malang, Malang Surabaya kurang lebih bisa sampai 100-200 kilo. Itu gambaran. Nah, misalkan kita pergi ke satu tempat, kita perlu charging, atau misalkan sekarang ada perhentian ya, rest area kayak gitu ya. Itu disediakan juga charging station. Tapi harus fast charging, karena apa? Bayangin sekali ngecas, kalau seperti di luar negeri, ada yang pernah saya lihat adalah Tesla itu pengecasan dari beberapa persen gitu sanggup hanya sekitar 1 jam. Berarti cepet. Kalau kita ngecas di rumah, itu perlu semalaman, kita tidur, kita cas gitu baru full. Dan daya di rumah kalian juga harus di-up. Nah, ini yang belum siap kayaknya warga Indonesia untuk melakukan rombakan ini tadi. Nah, kembali lagi terkait Innova nih guys. Kalau berita yang awal tadi ini jadi gambaran kesiapan untuk mobil listrik belum siap, maka yang tepat adalah ini sepertinya pihak Toyota mengerti dan melihat kondisi di Indonesia bahwa untuk mobil listrik itu belum 100% siap. Maka dari itu mobil hybrid, yes, mesin hybrid yang paling cocok. Karena apa? Bensin masih kita bisa dapatkan, tapi rasa dan sensasi mengendarai mobil listrik bisa dapat. Saya tahu Innova bisa sampai 115, bisa 117 itu bisa. Yes, hybrid itu jauh lebih irit guys. 1 liter bisa tembus 1 liternya bisa 20, 21, bisa lebih bahkan. Nah, bayangin, itu memang sih aku dulu pernah saya berpikiran coba ya Innova dieselnya udah irit dikombinasi sama hybrid, jos gandos, ya kan? Tapi ya ini karena regulasi bahwa yang sekarang aja pembelian Innova, itu udah tidak boleh menggunakan biodiesel. Kalian pembelian Innova, Fortuner
itu tanda tangan di atas kertas menyetujui bahwa kalian tidak memasukkan biodiesel ke mobil Anda. Kalau itu terjadi dan pada saat servis ketahuan, garansi kalian hangus. Nah, dengan demikian kan tetap aja kalian harus beli bahan bakar mahal cuy. Nggak bisa yang biodiesel, minimal Dex sudah, ya kan? Itu udah biaya berapa? Nah, dengan adanya kalau ini diganti hybrid, tentunya jadi lebih ramah lingkungan, lebih efisien, dan bisa lebih irit lah. Kalian kemana-mana nggak bingung ngecas, karena sistem fitur dari hybrid ini self-charging. Nah, saya akan membahas dari self-charging, dan generasi Innova bakalan menggunakan platform TNGA Toyota New Global Architecture, di mana safety bakalan lengkap, bakalan menggunakan safety sense, Toyota TSS ya, Toyota Safety Sense tentunya. Dan harapan saya modelnya itu mengalami perubahan. Jadi lebih futuristik, lebih keren, lebih aerodinamis. Harusnya seperti itu. Karena generasi terbaru harapannya. Karena kalau kita melihat di generasi yang Toyota Electric EV yang dipamerkan di Gias Jakarta, itu generasi model yang sama persis, hanya dibikin grillnya tertutup dan sebagainya, karena nggak ada mesin lagi, karena menggunakan mesin listrik. Harapannya berubahlah agar lebih fresh, lebih futuristik seperti itu harusnya. Harapan saya adalah generasi terbaru di Innova itu muncul dengan kesegaran baru, teknologi baru, fitur baru, kemudian juga sensasi berkendara yang lebih mantap. Itu yang saya harapkan. Jadi sekarang saya akan jelaskan bagaimana kalian yang belum mengerti teknologi hybrid, saya akan jelaskan lebih detail. Jadi teknologi hybrid ini mengkombinasikan mesin bensin konvensional dengan motor listrik. Jadi ada dua mesin digabungkan dalam satu ruang mesin ya, seperti di Corolla Cross dan Toyota CHR. Jadi gini, pada saat start awal, kalian akan merasakan sensasi mobil listrik. Karena apa? Karena start top engine itu langsung hening, senyap, karena langsung motor listrik. Kalian melaju di perkotaan 0 sampai 40 bahkan 60 itu bisa kemungkinan menggunakan full mesin listrik. Ada EV mode EV full electric. Tapi pada saat kecepatan 60 lebih itu baru mesin bensinnya bekerja. Dan juga bisa bekerja bersamaan. Contohnya, kalian nanti akan menggunakan power mode ya, misalkan ada nanti power mode-nya, itu kalian akselerasi secara spontan, maka mesin bensin dan mesin elektrik akan bekerja sama menghasilkan torsi dan horsepower yang dikombinasikan. Tapi ingat, mesin bensin yang digunakan itu bukan mesin bensin yang konvensional sebelumnya. Ini biasanya diganti mesinnya dengan mesin baru tapi tenaga lebih kecil, dengan support mesin listrik yang tenaga dan torsi lebih gede digabungkan. Nah, itu yang menjadi kinerjanya sendiri, tapi bisa kerja sendiri-sendiri. Ingat ya prosesnya. Nah, proses pengecasan dari mesin hybrid itu sendiri, itu dari mesinnya, mesin bensin itu jadi generator pada saat kecepatan tertentu. Bahkan kecepatan tinggi itu juga bakalan mengkombinasikan horsepower dan torsi dari si mesin listrik. Jadi, tarikan awal juga plus untuk top speed itu akan mendapatkan kolaborasi mesin ini. Kemudian dari mesin ini sebagai charging, dan nanti bakalan instrumen speedometer head unit kalian beda banget karena ada monitoring energy flow dari pergerakan atau pengisian mesin bensin ke mesin listrik atau ke baterai. Baterai menggerakkan roda, dan dari panas pengereman ini tadi bisa mengisi baterai. Keren kan? Bahkan kalian misalkan di turun-turunan nih, nanti kalau matic-nya itu biasanya bukan matic-nya pasti beda karena ada B nanti untuk braking. Pada saat kalian di jalan turunan, kalian pindah di B, itu akan membantu. Jadi engine brake-nya itu tadi jadi ngecas lebih kenceng ke baterainya. Jadi bayangin kalian di perkotaan nih macet, kalian menggunakan full mesin listrik, itu bakalan lebih irit, hening, enak, polusinya bener-bener berkurang. Dan harapannya dengan ini pemerintah juga berantisipasi ya agar pajak untuk mobil hybrid itu bisa lebih murah dibandingkan mobil bensin. Oke, demikian ulasan saya dan sekilas info dari saya terkait Toyota Innova. Dan yang mau inden, kita udah open inden, yang berminat open inden generasi Toyota Innova
hybrid bisa kontak di bawah, kita open inden meskipun kita nggak tahu seperti apa. Yang pasti kalau kalian nggak mikir duit mau berapa, yang pasti kalian mau menjadi pertama, silakan PO. Kita bisa langsung open inden sekarang juga. Oke, jadi langsung aja mau inden sekarang, jangan ragu karena untuk generasi hybrid bakalan bagus banget. Oke, saya Alvin Perez dari channel Master Perez. Sampai jumpa di dunia teknologi, gadget maupun otomotif. Sampai jumpa and bye bye guys.